Apa itu demokratisasi? Demokratisasi adalah proses peralihan dari sistem pemerintahan otoriter atau totaliter menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Bagaimana demokratisasi di Indonesia? Demokratisasi di Indonesia terdiri dari 4 masa. Yang pertama, periode awal kemerdekaan 1945 hingga 1959. Masa ini ditandai dengan A. Demokrasi parlementer. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Sistem ini ditandai dengan keberadaan banyak partai politik dan pemerintahan yang sering berganti. B. Pemilu 1955. Pemilu pertama yang relatif bebas dan adil diadakan pada tahun 1955. Namun ketidakstabilan politik menyebabkan banyaknya pergantian kabinet. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965. Masa ini ditandai dengan A. Dekret Presiden 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ini menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan dimulainya periode demokrasi terpimpin. B. Kekuasaan terpusat. Soekarno mengkonsolidasikan kekuasaan, mengurangi peran partai politik, dan memusatkan kekuasaan pada dirinya dengan dukungan militer dan Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, masa Orde Baru 1966 hingga 1998. Masa ini ditandai dengan A. Kudeta dan transisi kekuasaan. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, kekuasaan beralih ke Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden pada tahun 1967. B. Otoritarianisme. Soeharto membangun sistem pemerintahan yang otoriter dengan kontrol ketat terhadap media, partai politik, dan organisasi masyarakat. C. Pemilu palsu. Pemilu diadakan secara berkala, tetapi dengan manipulasi yang memastikan kemenangan Golkar atau partai yang didukung pemerintah. Yang keempat, masa reformasi 1998 hingga sekarang. Masa ini ditandai dengan A. Jatuhnya kepemimpinan Soeharto. Krisis ekonomi dan ketidakpuasan publik memuncak pada Mei 1998, menyebabkan pengunduran diri Soeharto. B. Reformasi demokrasi. Era reformasi ditandai dengan serangkaian perubahan signifikan, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945, desentralisasi kekuasaan, kebebasan pers, dan pemilu yang lebih bebas dan adil. C. Pemilu langsung. Mulai tahun 2004, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia. Yuk, saksikan video berikut ini. Kesimpulan, video tersebut merupakan salah satu contoh demokrasi di Indonesia, yaitu pemilu. Pemilu tersebut telah kita lakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pemilu tersebut, masyarakat Indonesia dari berbagai daerah berpartisipasi dengan antusias untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Proses pemilu ini menunjukkan semangat demokrasi yang tinggi di Indonesia, di mana setiap suara dihargai dan berkontribusi terhadap masa depan bangsa. Video ini menggambarkan betapa pentingnya peran setiap warga negara dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan melalui mekanisme demokrasi langsung.